Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 108. Sebuah kenyataan. Lola sudah berganti pakaian. Saat ini dirinya sudah memakai baju tahanan yang berwarna oranye. Ia hanya diam ketika petugas membawanya hingga ke dalam sel tahanan. Setelah petugas itu mengantarkannya ke dalam sel tahanan, dua orang petugas wanita itu pergi meninggalkan kamar tahanannya setelah mengunci pintu sel tersebut. Lola begitu sangat takut ketika melihat 4 orang narapidana wanita yang memiliki wajah yang sangar. Ia hanya menundukkan kepalanya tanpa berani untuk menyapa keempat wanita yang saat ini sedang memandangnya. Dirinya begitu takut ketika melihat narapidana yang memiliki badan tinggi dan besar dengan tato naga di lengannya yang begitu sangat kokoh. Lola yakin wanita itu ketua di dalam tahanan ini. Lola memilih untuk duduk di sudut pojok dengan menekuk kakinya dan menundukkan kepalanya. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes, meratapi nasibnya. Mengapa aku sangat yakin kalau Mas Arga begitu sangat mencintaiku? Padahal aku sangat tahu dari sorot matanya dia sudah tidak mencintaiku lagi. Namun aku begitu sangat berharap bahwa dia masih mencintaiku. Lola berkata di dalam hatinya. Ia tidak menyangka Arga hanya memulangkannya ke rumah sebentar saja. Pria yang sudah tidak menjadi suaminya itu hanya memberikannya waktu untuk bisa pulang ke rumah dan membiarkan dirinya menikmati tidur semalaman di dalam kamar mewah miliknya yang dulu ditempatinya bersama dengan mantan suaminya. Lola mengingat kesalahan yang telah dilakukannya. Dirinya begitu sangat sombong karena yakin bahwa suaminya begitu sangat mencintainya tanpa memberikan cinta yang tulus untuk pria tersebut. Lola begitu sangat bangga ketika dirinya mampu mendapatkan pria tampan, seorang pengusaha sukses yang sangat kaya raya. Bukanlah hal yang mudah untuk bisa mendapatkan pria itu, namun kesempatan yang sudah didapatkannya disia-siakannya begitu saja. Dirinya tidak bisa mencintai pria itu dengan tulus, karena tujuan utamanya hanya mengejar harta. Kini Lola hanya bisa menangis memikirkan nasibnya. Penyesalan, hanya itu yang dirasakannya. Saat ini dirinya tidak ada henti-hentinya menyalahkan tindakannya yang dulu. Di usianya yang begitu sangat muda, ia harus terlibat dalam masalah seperti ini. Lola tidak tahu apakah ada orang yang kasihan terhadapnya dan mau membebaskannya. Ia menggelengkan kepalanya ketika menyadari bahwa dirinya berhadapan dengan Arga Raditya, orang yang begitu sangat berkuasa. Siapapun orang yang akan membantunya tidak mungkin bisa melepaskannya. Saat ini dirinya hanya bisa pasrah menerima takdir hidupnya. Meskipun dirinya sudah dilarang oleh suaminya untuk menonton berita gosip, namun Nadira tetap mengikuti berita gosip tersebut. Walau bagaimanapun, Nadira begitu ingin tahu tentang berita yang berkaitan dengan dirinya dan juga suaminya. Ia tetap ingin tahu bagaimana perkembangan berita tersebut. Nadira baru berani menonton berita setelah suaminya berangkat ke kantor. Nadira seakan tidak percaya ketika mendengar berita penangkapan artis Lola Amelia yang menggetarkan jagat hiburan. Baru semalam mereka memberitakan tentang suami Lola yang ternyata memiliki istri lain selain Lola. Namun kini mereka sudah memberitakan penangkapan artis muda yang sedang naik daun tersebut. Nadira menelan air ludahnya ketika melihat penangkapan yang terjadi di televisi. Dalam rekaman berita tersebut, terlihat jelas bahwa Lola dijemput di rumahnya oleh pihak kepolisian. Lola Amelia baru saja ditangkap oleh polisi di kediamannya. Tampak sekali wajahnya begitu sangat kaget ketika polisi membawanya masuk ke dalam mobil patroli. Saya tidak pernah menduga ternyata artis muda ini akan terlibat masalah seperti ini. Kita sudah mendapatkan video rekaman apa yang dilakukannya bersama dengan rekannya, ucap wanita cantik yang menjadi presenter di acara gosip tersebut. Kita akan melihat rekaman video
yang dilakukan oleh Lola Amelia. Apa yang sudah dilakukannya begitu sangat mengecewakan penggemarnya. Presenter itu berbicara dengan raut wajah yang sangat marah. Video itu mulai disiarkan di televisi. Nadira menutup mulutnya ketika melihat video yang ada di layar televisinya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh suaminya. Bahkan, peristiwa terjadi sekitar 20 tahun yang lalu itu kini kembali diangkat, dan peristiwa yang sudah ditutup itu akan dibuka kembali. Kenapa Habi tidak pernah cerita dengan Dira? Nadira bertanya di dalam hatinya. Melihat berita itu, hati Nadira terasa begitu amat sakit. Dirinya tidak pernah membayangkan beban yang selama ini ditanggung oleh suaminya dan mama mertuanya. Nadira mengusap air matanya. Ada rasa bersalah ketika dirinya tidak mengetahui hal ini. Bila seandainya ia mengetahui tentang cerita seperti ini, mungkin dirinya akan menjadi orang yang berusaha menguatkan suaminya. Nadira mengikuti berita itu hingga selesai dengan air mata yang terus menetes ketika melihat pengakuan demi pengakuan yang disampaikan oleh Edwin. Meskipun bukan Dira yang mengalaminya, tapi Dira begitu sangat marah, apalagi Habi dan Mama. Dira nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Nadira menangis membayangkan perasaan suami dan mama mertuanya. Dira benar-benar tidak pernah tahu tentang hal ini. Nadira sangat marah ketika mengetahui kebenaran yang begitu sangat menyakitkan tersebut. Nadira tidak habis pikir mengapa suaminya tidak mau menceritakan kepadanya tentang hal ini. Nadira mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel suaminya. Nadira memandang layar ponselnya yang sudah dipenuhi oleh wajah suaminya ketika suaminya sudah mengangkat sambungan video call yang dilakukannya. "Halo, assalamualaikum," sapa Arga dengan tersenyum. Nadira tidak mampu menahan tangisnya ketika melihat suaminya yang tersenyum kepadanya. Senyum di wajah suaminya seakan menunjukkan bahwa dirinya menutupi kesedihan di hatinya. "Kenapa nangis?" Arga panik ketika melihat istrinya yang menangis. "Dira baru lihat berita, Bi," jawab Nadira. "Habi sudah bilang, jangan lihat berita. Habi pulang sekarang." Pria itu tidak bisa menutupi rasa cemasnya terhadap istrinya. Nadira diam ketika melihat sambungan telepon yang sudah diputuskan oleh suaminya. Apa Habi marah dengan Dira? Karena Dira nggak mau dengar apa yang dikatakan dia. Nadira mengingat tentang seperti apa respon suaminya ketika melihat dirinya menangis. Setelah menerima telepon dari istrinya, Arga merasa sangat tidak tenang. Dirinya begitu sangat mencemaskan istrinya. Ia duduk di kursi belakang dengan tidak tenang. Pikirannya saat ini hanya tertuju kepada istrinya. "Halo Tuan," ucap kepala pelayannya. "Halo Bi, saya minta agar Bibi tolong temani Nyonya Nadira di kamar sampai saya datang," ucap Arga. "Baik Tuan," jawab kepala pelayan tersebut. Arga memutuskan sambungan teleponnya setelah mendengar jawaban pelayan di rumahnya. Ia tidak menyangka bahwa istri polosnya tidak mendengarkan apa yang diperintahkannya. Arga seakan tidak sabar ketika mobil yang dikemudikan oleh supirnya berjalan dengan sangat lambat di kemacetan kota. "Apa tidak bisa mobil ini ditambah kecepatannya?" Arga bertanya dengan sangat tidak sabar. "Maaf Pak, jalannya macet," jawab pria menjadi supirnya. Arga hanya diam dengan terus menjat-mijat pelipis keningnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.